Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya dan di video ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara saya menjual jasa pengiriman kontainer antar pulau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tatak Warasto, saya biasa dipanggil Mas Tatak. Saya adalah YouTuber pemula yang sudah menghasilkan uang melalui AdSense dan affiliate. Di sini saya ingin berbagi pengalaman saya kepada teman-teman agar dapat menghasilkan uang melalui YouTube. Nah, sedikit review teman-teman, ini adalah cara menghasilkan uang di YouTube ya. Yang pertama dengan cara berlangganan. Jadi kalau subscriber teman-teman sudah 1000, itu nanti bisa membuat video khusus untuk pelanggan yang sudah membayar ke channel teman-teman. Nah, ini langkah cara yang pertama. Yang kedua ada AdSense, yaitu harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Setelah mendapatkan itu nanti akan dibayar oleh YouTube. Nah, alhamdulillah saya sudah melalui perjuangan yang berat itu. Yang ketiga endorse, yaitu mendapat titipan barang atau produk untuk dipromosikan. Saya pernah mendapatkan tawaran endorse namun saya tolak karena sebagian besar penonton dari channel saya adalah datang dari pencarian ya, bukan karena saya ganteng, kemudian orang-orang subscribe gitu, enggak. Jadi takutnya nanti barangnya enggak laku karena penonton saya tidak tetap gitu ya. Penontonnya berdasarkan dari pencarian. Yang keempat, affiliate. Nah, saya juga sudah mendapatkan penghasilan dari affiliate Shopee yang saya bagikan linknya di channel YouTube. Kemudian yang terakhir yang akan saya bagikan di video ini kepada teman-teman yaitu direct selling atau jualan barang secara langsung. Yang di contoh pertama ini saya ingin berbagi bagaimana cara menjual jasa pengiriman kontainer antar pulau. Itu ya teman-teman. Nah, ini dia cara menjual jasa kirim kontainer lintas Jawa dan antar pulau dengan YouTube. Ya. Yang pertama, kita harus riset kata kunci, teman-teman. Ya, sederhananya melalui Google, mode incognito atau melalui keyword tool. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Misalkan di sini saya ketik jasa kirim kontainer. Nah, ini kan muncul, teman-teman. Semua kata rangkaian kata kunci yang muncul ini saya copy di catatan saya di sini teman-teman. Nih. Ini ya. Sudah saya copy. Kemudian kok ini ada lagi? Ya, ini adalah pengembangan kata kunci dari ini teman-teman, jasa pengiriman kontainer. Kemudian di bawah ini kan ada yang terkait. Nah, ini yang saya copy kemudian saya paste di sini. Ini yang bawahnya juga dari pengembangan kata kunci yang lain. Ya, itu cara riset kata kunci yang paling mudah. Yang riset kata kunci berikutnya adalah ini teman-teman. Pakai pakai keyword tool. Nah, di sini misalkan saya ketik jasa kirim kontainer. Ya. Ini menghasilkan berapa ini nanti? Sebentar. 134. Nah, tapi ini random ya teman-teman. Ini ada yang jasa kirim kontainer artinya apa saja. Nah, ini kadang-kadang harus kita seleksi lagi. Nih, kontainer bot dikirim. Nah, kontainer bot itu kayak jualan di pinggir jalan itu kita kita nggak ngirim ini. Kemudian chat. Nah, ini enggak. Kita bukan seperti ini. Jadi dari semua kata kunci ini kita ambil semuanya. Ya, ini caranya diklik, kemudian di copy, saya letakkan di sini. Ya, di sini. Nih dia teman-teman. Nah, ini nanti saya seleksi lagi mana yang akan saya gunakan. Nah, gitu teman-teman. Itu adalah cara riset kata kunci. Yang berikutnya adalah ini langkah kedua ya teman-teman.
Tapi begini teman-teman, di video ini saya hanya akan membagikan bagaimana cara saya menguasai kata kunci ini ya teman-teman. Ya, ini kata kunci pendukung itu nanti tetap saya masukkan ke dalam deskripsi. Ini juga sebagian, tapi kata kunci yang ingin saya kuasai ini. Makanya saya membuat eh, video untuk judul-judul ini, kata kunci ini. Langkah kedua adalah membuat artikel ya. Jadi teman-teman, ini ya, kata kunci ini saya buat artikel menjadi seperti ini. Nih, halo nama saya Tatak. Ini ya, 10 feet, 20 feet, ini kan udah nih. Ya, ini saya masukkan. Nah, kalau saya sudah tidak punya ide, terus mau apa lagi ya yang saya tulis? Ya, misalkan saya sudah kehabisan ide, kemudian saya akan mencari pesaing ya, misalkan ini jasa pengiriman kontainer. Nah, misalkan ini Klik Logistik. Nah, dia kan punya artikel. Nah, ini saya copy gitu. Terus saya edit dikit-dikit di sini agar tidak terlalu sama ya, teman-teman. Gitu caranya mengisi deskripsi, teman-teman. Nah, kemudian di deskripsi YouTube itu, teman-teman, itu kita tidak hanya, kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya, di video YouTube itu deskripsinya saya isi dengan tagar ini ya, teman-teman. Tagar, kemudian ada mention ya, ada link ya, kemudian ada satu lagi teman-teman, yaitu timestamp ini ya teman-teman. Cara menulis timestamp seperti ini. Nah, jadi nanti terlihat jelas gitu ya kata kuncinya yang ada di video tersebut saya masukkan ke timestamp gitu teman-teman. Nah, ini sudah saya ambil dari sini ya. Kalau teman-teman pakai vidIQ, ini nanti muncul eh, channel-channel yang membahas ini dengan subscriber yang besar gitu ya. Ini saya mention di sini. Nah, ini saya mention di sini. Nah, kemudian cara mengisi tag bagaimana? Nah, ini kalau artikel deskripsinya masih kurang banyak, kita bisa ngisi tag lewat sini, teman-teman. Misalkan ini video dari Klik Logistik ya. Teman-teman harus install ini dulu. Chrome plugin namanya vidIQ. Ini scroll ke bawah, kemudian ini ada video tag, teman-teman copy ini. Copy, kemudian paste di sini. Nah, kemudian video berikutnya saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, kemudian ini saya copy, saya paste di sini. Dan yang terakhir ini saya copy, saya paste di sini. Nah, ini adalah apa yang akan saya isikan di deskripsi masing-masing video di YouTube. Nah, cara mengisinya bagaimana biar mudah? Caranya seperti ini, teman-teman. Setelan ya. Kemudian default upload. Nah, ini diganti aja. Ini di-delete, kemudian diganti. Jadi nanti setiap video yang kita upload ya, dia isinya deskripsi akan seperti ini ya. Nah, kemudian ini saya tambah dengan saya ganti tagnya dengan ini ya, ini dia. Ini saya copy, kemudian saya paste sebagian di sini. Ini saya hapus, ini hapus. Kemudian ini jual kontainer bekas saya hapus. Ini saya hapus. Nah, ini aja, kemudian saya paste di sini. Jasa kirim kontainer. Ini kemudian 20 feet. Kemudian ini saya koma agar terpisah. Ini ya.
Kemudian jasa pengiriman kontainer, kemudian Jakarta Batam, ini, kemudian ini, gitu ya teman-teman caranya menambahkan tag ini. Jasa pengiriman Jakarta Batam, oke. Karena kebanyakan saya hapus yang Makassar, Palu, Balikpapan banyak, Padang enggak, Kupang. Nah ini aja, ini saya tambahin Mas Tatak sama klik logistik. Klik logistik. Mas Tatak saya hapus. Nah ini sudah pas, saya simpan. Ya, gitulah cara saya membuat deskripsi dan tag agar setiap upload itu nggak perlu repot-repot lagi. Nah, langkah berikutnya adalah ini, membuat video dan thumbnail. Oke, saya tunjukkan video dan thumbnail saya, teman-teman, untuk jualan jasa kirim kontainer ini ya. Ini adalah thumbnail yang akan saya gunakan ya. Nanti semua thumbnail akan pakai ini ya. Saya nggak mau capek-capek untuk membuat 10 atau 15 thumbnail yang beda-beda, saya cukup pakai satu thumbnail aja. Jadi apapun kata kuncinya, thumbnailnya ini. Kemudian, ini videonya yang sesuai kata kunci ya teman-teman. Ini lihat. Ini, semua video ini sama dengan kata kunci ini ya teman-teman. Videonya sama teman-teman. Ya, videonya sama. Jadi nggak perlu teman-teman bikin banyak video. Videonya cukup satu aja tapi di copy sebanyak kata kunci ini. Kemudian diganti judulnya semua, nama filenya sesuai kata kunci ini. Ya, ini sama semua isinya. Ya, ini sama semua. Cuman yang berbeda adalah isinya, judulnya, nama filenya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita upload teman-teman. Ini saya close dulu ya. Saya close semuanya. Kemudian saya upload. Saya pilih file. Letaknya ini dia sudah saya oke. Ini saya select semua, saya open. Nah, itulah cara saya upload video di YouTube ya. Jadi tidak ribet satu persatu. Semua deskripsi dan tag sudah otomatis. Gitu teman-teman. Nah, ini nanti kalau sudah selesai upload video pertama, saya akan contohkan bagaimana cara saya mengisi subtitle dan card dan juga end screen ya teman-teman. Sama kita juga harus melihat skor feed IQ-nya. Jadi kalau saya upload itu minimal ya 41 sampai 45. Kalau bisa skor 50 itu bagus sekali. Kita tunggu selesai satu upload, kemudian akan saya contohkan bagaimana cara optimasinya ya teman-teman. Sudah berhasil satu, kita cari di mana letaknya. Oh sebentar. Di mana letaknya? Nah, ternyata di sini. Jasa kirim kontainer. Ya, begini caranya teman-teman. Kita klik. Nah, kemudian ini saya edit sedikit-sedikit. Ini lintas Jawa gitu ya. Antar pulau. Nah, sudah 62 karakter, udah pas. Kemudian nah ini ya, udah skornya udah 47, udah keren banget ini. Skor yang bagus. Nah, ini mentionnya belum masuk teman-teman. Kita harus ketik manual lagi. Add. Klik. Sebentar, dia muncul nggak? Kalau nggak muncul, ini muncul. Log. Klik logistik. Ini dia teman-teman. Nih ya, mention itu caranya seperti ini. Kemudian lanjut very trans.
masuk gak? Ini dia very belum very trans. Kalau nggak ada kita, oh ini ada very trans ID 3.000 subscriber. Nah, jadi kita harus mention channel-channel besar teman-teman ya. Kemudian Cargonesia, Cargone si A gimana? Oke, ini dia. Udah bener. Kemudian jasa ekspedisi. Kita tulis seperti ini. Jasa ekspedisi kontainer. Ini dia teman-teman. Tapi dia cuma 5 subscriber. Oke, kita lewati ini. Kemudian kita pindah ke jasa kargo logistik. Jasa kargo. Kita tunggu. Nah, ini lumayan. Tadi juga videonya juga lumayan banyak viewernya. Kita pilih logistik. Kayaknya ini aja ya. Oke, itu aja teman-teman. Ini sudah, kita tinggal ganti thumbnailnya ini ya. Thumbnailnya saya ganti ini ya. Kemudian playlistnya saya pilih jasa kirim kontainer. Selesai. Ini tagnya sudah bagus. Kemudian berikutnya, nah sekarang bagaimana cara mengisi subtitle. Nah, ini saya contohkan teman-teman. Ini ya, saya copy begini. Saya copy, kemudian tambah, ketik manual, begini. Saya apa jenenge, cut satu persatu. Gini, ya. Memang ini yang pertama agak susah, tapi nanti tinggal di-download teman-teman. Ini kemudian ini ya. Ini semakin banyak semakin bagus teman-teman. Jadi membantu Google dalam mengindeks kata kunci kita dalam sebuah video ya. Jadi membantu video agar terindeks gitu. Nah, kalau sudah selesai dan biasanya saya menambahkan ini semua gitu ya, sampai bawah ini saya tambahkan semua. Kemudian saya klik 3 ini dan saya download. Begitu ya. Nah, ini sudah. Nanti biar gampang saya pindahkan filenya dulu. Tadi dari folder download. Di sini caption ini saya pindahkan ke sini output. Nah, sudah jadi satu folder dengan video yang tadi. Berikutnya teman-teman, ini selesai. Kemudian kita tambahkan layar akhir ya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan semua fasilitas YouTube ya, termasuk layar akhir ini ya. Layar akhir ada banyak, kita bisa ngisi video, playlist, subscribe channel. Video misalkan saya akan memilih kirim kontainer ini misalnya. Tadi saya juga sudah membuat. Nah, ini jasa kirim kontainer sudah ada. Lihat ya teman-teman, thumbnailnya sama. Memang saya bikin sama agar orang-orang ngerti bahwa semua kata kunci itu sebenarnya sama. Ini kemudian saya tambahkan playlist. Playlistnya saya pilih jasa kirim kontainer. Kemudian saya tambahkan lagi subscribe. Ini channel ini ya. Kemudian saya tambahkan channel saya yang lain. Ini channel saya yang lain. Saya tulis di sini. Gitu ya, teman-teman. Simpan. Kemudian card juga begitu teman-teman. Ini semua harus dimanfaatkan. Video, kirim kontainer, kita cari. Kemudian ini saya kasih waktu ke 30 detik, tambahkan lagi playlist. Ini saya letakkan di menit pertama dan yang terakhir channel. Ini adalah channel saya yang lain. Saya letakkan di menit
ke 1:30 detik. Kemudian di sini saya beri pesan selesai ini ya. Ini satu video saya perlakukan seperti ini semuanya teman-teman. Yang terakhir, jangan lupa ya agar tidak di-banned atau di-block oleh YouTube, agar channelnya aman, tidak dihapus. Ini harus dijadwalkan teman-teman. Jangan sampai semua video di-upload dalam waktu bersamaan dalam satu hari. Jangan seperti itu teman-teman ya. Misalkan ini saya akan jadwalkan tanggal 20 ya. Jamnya saya setel jam 7. Nanti satu hari saya setel 5 video biasanya teman-teman. Jangan lebih karena bahaya. Bisa dianggap spam gitu ya. Itu kemudian saya jadwalkan. Tanggal 20 September ya. Masih lama karena saya sudah menjadwalkan video untuk besok, untuk hari Sabtu Minggu berikutnya sudah saya jadwalkan. Saya close, saya lanjut ke video kedua. Video kedua dengan kata kunci video kedua itu jasa pengiriman kontainer. Bentar, saya klik next. Sebentar ya teman-teman, ini agak lambat. Jasa pengiriman kontainer ini ya teman-teman. Ini saya klik, kemudian saya gunakan ini teman-teman, gunakan kembali detail. Ini saya klik video yang sebelumnya. Nah, video sebelumnya itu, bentar saya cari. Video sebelumnya ini jasa kirim kontainer. Nah, ini ya teman-teman. Super Sales ini. Oke, judulnya tidak usah, tapi deskripsi playlist ini semua pakai seperti video pertama tadi, gunakan kembali. Nah, gini tinggal kita edit judulnya saja. Ini lintas Jawa antar pulau. Ini teman-teman. Oke, ini sudah. Tinggal kita ganti thumbnailnya saja. Thumbnailnya seperti yang tadi. Ini ya teman-teman. Kemudian berikutnya cara menambahkan subtitle gampang. Tadi kita sudah download, sekarang tinggal upload. Ini. Nah, ini dia. Tinggal upload di sini. Dah selesai teman-teman. End screen juga begitu, import dari video sebelumnya. Ya, video sebelumnya ini kan. Tinggal kita klik. Nah, ini sudah sama seperti video sebelumnya. Simpan. Yang ini yang harus manual, teman-teman. Harus ini video, kemudian kita klik ini, kita kasih waktu detik ke 30, tambah playlist, kemudian ini menit ke 1, yang terakhir tambah channel saya yang lain. Ini menit 1, detik 30, ketik. Ya, masih ada ketik-ketiknya teman-teman. Tapi ini saya lakukan untuk menguasai suatu kata kunci teman-teman. Saya simpan. Kemudian berikutnya saya jadwalkan tadi tanggal 20 jam 7, sekarang setel jam 8. Dah, gitu teman-teman. Itulah yang saya lakukan untuk menguasai sebuah kata kunci untuk menjual produk secara langsung di YouTube. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.